Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang panduan sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Di sini saya ambil dari kitab yang paling dasar, yaitu dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul aidaini awil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ya tidak wajib, ya tidak makruh, tapi sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Wa tusra'uh jama'atan walimu faridin. Sholat hari raya bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah atau sendiri-sendiri. Wa musafir wa hurrin wa abdin wa khunsa wa mura'ah. Jadi bebas, baik musafir, budak, merdeka, perempuan, ini boleh melaksanakan sholat hari raya baik dengan cara jemaah maupun sendiri-sendiri. Biasanya kalau di kota ini dengan cara berjemaah. Kalau di pedesaan itu biasanya jarang yang sholat hari raya. Biasanya itu mungkin sebagian daerah, mungkin di daerah yang lain tidak. Tapi la jamilah wala dzati hay'ah. Kalau wanita yang sangat cantik, sangat muda, ini diperkenankan tidak hadir ke masjid atau mushola, tapi diusahakan sholat sendiri di rumah. Kecuali mungkin nanti ada mahramnya atau dengan keluarganya, tidak menjadi masalah. Amal ajuz fatahdurul aid fi siyabi baitiha bilaqtib. Jadi kalau wanita yang ajuz, yang sudah tua umpamanya, ini diperkenankan sholat hari raya ke mushola, ke masjid atau mungkin lapangan, memakai baju yang sudah biasa dipakai di rumahnya. Artinya jangan memakai baju yang bagus. Ini ajus, apalagi yang masih muda, masih cantik. Itu pun tidak usah memakai wangi-wangian. Ini saking khawatirnya ada fitnah, jadi dianjurkan seperti itu. Sekarang masalah waktu sholat Id ini, waktunya adalah waktu sholatul Id, waktu sholatil Id ma bainah tulu'i syamsi wa zawaliha, yaitu mulai dari antara tulu'i syamsi, yaitu terbitnya matahari dengan terbenamnya, dengan tergelincirnya, maksudnya tergelincirnya matahari. Saya ulangi lagi, jadi waktunya pelaksanaan Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu antara terbitnya matahari dengan antara tergelincirnya matahari. Ya bisa jam 7 bisa, jam 8, jam 9, jam 10 bisa, jam 11 yang mungkin, yang jelas jangan sampai jam setengah 12. Nah, itu sudah habis waktunya. Wa ya ay sholatul Id rakaatani. Jadi sholat hari raya itu jumlahnya 2 rakaat. Caranya yuharrimu bihima biniyati Idul Fitri awil Adha wa ya'ti bidu'ail iftitah. Jadi pertama seperti biasanya, yaitu niat sholat hari raya dan takbiratul ihram. Niatnya kalau Idul Fitri yang menjadi makmum, usolli sunnatan li'idil fitri makmuman lillahi ta'ala. Kalau yang jadi imam, usolli sunnatan li'idil fitri imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah Idul Adha, usolli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal qiblah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Seperti biasanya, setelah itu baca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takbir ini jumlahnya wa yukabiru fi rakaatil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Jadi pada waktu rakaat yang pertama jumlah takbirnya sebanyak 7 kali selain dari takbiratul ihram dan selain takbir intiqal. Berarti jumlahnya semuanya 9. Takbiratul ihram, takbir yang 7,
takbir untuk ruku. Takbir untuk ruku umpamanya. Jadi baca setelah takbir, baca ya ta'awud, summa ya ta'awud, baca doa iftitah, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim umpamanya. Terus wa yaqra'ul Fatihah summa yaqra'u ba'da surat Qaf. Ini bagi imam. Jadi setelah itu baca Fatihah. Untuk suratnya dianjurkan membaca surat Qaf. Adapun takbir tadi, di antara takbir tadi dianjurkan membaca tasbih. Kan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah, ini takbirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ini tuh takbir yang dibaca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Takbir lagi Allahu Akbar. Takbir lagi sampai 7. Sekarang wa yukabbir fi raq'ati tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam summa yata'awwad summa yaqra'ul Fatihah wa surat iqtarabat jahran. Adapun rakaat yang kedua jumlah takbirnya sebanyak 5 kecuali takbir yang berdiri tadi. Dengan takbir mau ruku berarti semuanya 7. Takbirnya 5, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Itu takbir sebanyak 5. Kecuali nambah tadi takbir yang mau berdiri dengan takbir mau ruku berarti semuanya 7. Itu pada rakaat yang kedua. Setelah itu ya baca Fatihah, baca surah Qaf dengan cara dikeraskan bagi imamnya. Adapun makmum seperti biasanya itu cukup mendengarkan. Setelah itu wa yaktubu nadban ba'dahuma ay rak'ataini khutbataini. Jadi setelah itu baru khotib naik mimbar. Ya, dianjurkan untuk menyampaikan khutbahnya. Sama dengan Jumat itu ada 2 khutbah. Wa yukabbir fi ibtida'il ula tis'an wilaan. Pada khutbah yang pertama dianjurkan membaca takbir sebanyak 9 kali wilaan tanpa ada pemisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tidak boleh ada munfasil Allahu Akbar masih diam lama umpama itu enggak boleh. Wa yukabiru fi ibtida'is tsaniyah sab'an wilaan. Adapun takbir pada khutbah yang kedua itu jumlahnya 7. Nah sekarang masalahnya walau fasalla bainuma bitahmid wa tahlil wa sana kana hasanan. Kalau memang antara takbir yang dibaca khotib itu ada pemisah, cuman pemisahnya adalah tahmid alhamdulillah, tahlil atau sana, maka itu tidak sampai membatalkan dan itu bahkan yang lebih baik. Sekarang pembagian takbir. Wa takbir ala qismaini. Takbir itu ada 2 macam atau 2 bagian. Yang pertama mursal. Yang pertama takbir mursal. Wa huwa ma la yakunu aqibah sholatin. Takbir mursal itu takbir yang bacaannya tidak dibaca setelah sholat. Jadi dibaca cuma bukan setelah sholat. Yang kedua wa muqayyad. Takbir muqayyad. Wa huwa ma yakunu aqibaha. Takbir yang dibaca sesudah sholat itu namanya takbir muqayyad. Nah sekarang apa sih takbir mursal itu dan apa takbir muqayyad? Wa bada al-musannif bil awal, yaitu takbir mursal. Musannif menjelaskan tentang takbir mursal. Wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa wa hadir wa musafir fil manazil wa turuq wal masajid wal aswaq min ghurubi syamsi min lailatil Id ay Idul Fitri wa yastamiru hadza takbir ila ayyadhul imam fi shalah lil Id. Jadi takbir mursal itu penjelasannya siapapun saja dianjurkan untuk takbir, baik laki-laki, perempuan, baik dia bepergian maupun tidak, baik di rumah-rumah, di masjid, di mushola, di jalan-jalan atau di pasar. Fitur wal masajid di jalan-jalan atau istilah kita takbir keliling, wal manazil di rumah-rumah umpamanya, wal masajid di masjid-masjid. Dianjurkan untuk takbir waktunya setelah mulai dari terbenamnya matahari
mulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi setelah setelah Ramadan terakhir, terbenamnya matahari di malam hari raya, itu dianjurkan untuk takbir sampai imam sholat Idul Fitri. Itu namanya takbir mursal. Wala yusannu takbir lailata Idul Fitri akibas sholawat, dan takbir ini tidak disunatkan pada malam Idul Fitri setelah sholat, karena takbir mursal. Jadi setelah sholat tidak dianjurkan untuk mengucapkan atau membaca takbir ini. Tapi walakin Nawawi fil azkar ikhtaru anau sunnah summa, akan tetapi Imam Nawawi tetap menganjurkan atau berpendapat bahwa dianjurkan atau hukumnya sunnah mengucapkan takbir ini, takbir mursal setelah sholat. Adapun yang lain mengatakan tidak sunnah. Adapun Imam Nawawi tetap menganjurkan untuk membaca takbir ini, takbir mursal setelah sholat. Yang kedua, wal muqayyad faqalah wa yukabbiru fi Idil Adha khawfa shalawatil mafrudat min muadda wa faita wa kadha khalfa ratibah wa naflil mutlaq wa sholati janazah. Jadi yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dianjurkan setelah sholat bebas, baik sholat yang ada maupun yang qadha, atau setelah sholat sunnah rawatib, atau setelah sholat mutlak, atau setelah sholat jenazah, dianjurkan untuk membaca takbir muqayyad ini. Waktunya min subhi yaumi arafatah ilal asri min akhiri ayyami tasyrik. Jadi waktunya setelah sholat subuh pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Jadi seperti tadi pagi setelah sholat subuh hari Arafah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan takbir sampai terakhir, sampai waktu asar terakhir hari tasyrik. Jadi ketika hari tasyrik terakhir setelah asar, itulah terakhir kita dianjurkan untuk membaca takbir muqayyad ini. Sekarang masalah lafaz atau siwat takbir. Wasiwatu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wahda صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nah, itulah tentang lafaz atau tentang siwat takbir yang kita dianjurkan untuk membacanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kekurangan, kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.